Kebijakan pemerintah mewajibkan PCR bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan menggunakan pesawat terus menuai pro dan kontra. Ya, alih-alih kebijakan wajib PCR sebagai konsekuensi kebijakan baru pemerintah yang mengizinkan kapasitas pesawat menjadi 100%, masyarakat umum justru menilai kebijakan wajib PCR ditenggarai untuk kepentingan segelintir pihak. Pasalnya, kebijakan tersebut justru diterapkan saat penambahan kasus COVID-19 di Indonesia terus melanda. Biaya tes PCR yang masih di angka Rp490.000 dan setara dengan harga tiket jelas menambah berat konsumen. Pertanyaannya kemudian, jika alasannya sebagai screening, mengapa pemerintah tidak menggunakan tes antigen yang sebelumnya juga telah diberlakukan? Benarkah ada kepentingan perusahaan importir PCR yang ikut bermain meloloskan kebijakan tersebut? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita akan berbincang mengenai hal ini. Ini banyak yang menjadi pertanyaan ya di tengah masyarakat. Sekali lagi, kasusnya sudah melandai. Kenapa sih kita masih harus menggunakan PCR, terutama ketika kita akan menggunakan moda transportasi udara? Oke, kami akan berbincang dengan beberapa narasumber. Yang pertama ada Brigjen TNI Purnawirawan Alexander Ginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, dan juga ada Suryani Motik, Waketum Kadin. Selamat pagi, Dr. Alex dan Ibu Suryani. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Baik. Salam sehat. Saya mau langsung ke Dr. Alex. Dr. Alex, kalau melihat keresahan masyarakat ya, terutama ketika penggunaan PCR di moda transportasi udara, kan banyak narasinya berkembang adalah ini jangan-jangan ada keuntungan yang diambil oleh beberapa pihak. Satgas menjawab isu-isu ini seperti apa, Dok? Ya, jadi yang harus memang kita jelaskan kepada masyarakat, kepada publik adalah bahwa kita masih dalam situasi pandemi. Kendati pun dalam situasi level PPKM yang semakin baik, di mana kasus aktif sudah turun, positivity rate 4 minggu terakhir sudah di bawah 2%, angka mortalitas hanya lebih kurang 40-60 orang dibandingkan bulan Juli jauh menurun. Demikian juga bor di rumah sakit juga sangat signifikan sudah terjadi penurunan. Tentu di dalam rangka perbaikan ini ada respons di mana terjadi pemulihan ekonomi, pemulihan pendidikan, pemulihan sosial budaya, dan ini terus akan berlanjut. Tetapi di samping terjadi pemulihan, ada pelonggaran, tentu harus ada pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu, pemerintah melalui Inmendagri 53 dan 54, dan kemudian direspons dengan adanya surat edaran nomor 21 dari Satgas. Ini bentuknya adalah dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan juga antisipasi. Karena apa? Karena di dalam rangka pemulihan dan pelonggaran ini tentu sebagai contoh untuk transportasi udara, kapasitas penumpang meningkat, kemudian tidak ada lagi seat distancing, kemudian jumlah yang berpergian juga melonjak, tentu harus ada penguncian. Dan salah satu penguncian itu adalah dengan membuat aturan. Dan aturan itu tentunya adalah bagaimana transmisi COVID ini tidak terjadi sebagaimana di negara-negara lain. Kenapa ini menjadi catatan? Karena ada 5 hal. Pertama, varian of concern, khususnya Delta dan subvariannya itu masih berlangsung, masih terjadi infeksi. Dan ini lebih menular dan lebih meningkatkan perawatan rumah sakit dan lebih meningkatkan kematian. Yang kedua, bahwa vaksinasi memang benar sudah kita laksanakan di Indonesia dengan baik, dengan kerja keras yang baik. Tetapi target untuk di kelompok rentan seperti lansia, yang komorbid, remaja, anak sekolah, ibu hamil, dan bahkan juga yang mereka disability, ini belum mencapai sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Dan berikutnya lagi bahwa dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, social mixing ini terjadi di mana-mana. Ini juga menjadi catatan. Dan kemudian ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan. Ini juga menjadi catatan kita akan membuat terjadi penularan yang tidak terkendali. Dan kemudian yang terakhir adalah komunikasi itu kuncinya, Dr. Alex. Maaf saya potong. Kalau Dr. Alex mengatakan bahwa ini sebagai bentuk untuk kemudian pengendalian angka kasus COVID-19, menjadi pertanyaan publik ya Dr. Alex ya, kenapa kok kemudian hanya diberlakukan di pesawat? Kenapa tidak di transportasi umum lainnya? Karena kalau kita berkaca di transportasi umum lainnya, misalnya di kereta, bus, dan lain sebagainya, ini memerlukan waktu tempuh yang jauh lebih lama dibandingkan dengan menggunakan pesawat. Nah, seperti apa Dr. Alex menjawabnya? Ya, kalau kita merujuk dari jurnal American Medical Association, JAMA, bahwa memang benar bahwa di pesawat angka penularannya rendah. Sepanjang memang di pesawat itu ventilasinya sudah baik, kemudian ada HEPA filter, dan kemudian peranan flight attendant juga cukup penting. Tetapi protokol kesehatan selama perjalanan juga harus benar-benar di atas 90%. Jadi protokol kesehatan selama perjalanan tidak hanya masalah masker, tetapi juga bagaimana masker itu terletak secara proporsional antara hidung dan mulut. Bagaimana masker itu 3 lapis dipakai. Kemudian tidak boleh berbicara kanan kiri. Dilarang makan dan minum. Kemudian meminimalkan perilaku membuka masker. Apakah berbicara ataupun untuk yang lain-lain. Dan kemudian juga memang tindakan-tindakan lainnya untuk keluar dari tempat duduk. Dan kita ketahui tempat duduk kalau kapasitas pesawat ditingkatkan, itu jarak antara tempat duduk A, B, C itu lebih kurang hanya 40 cm. Bandingkan dengan kereta api. Gini Dr. Alex. Kalau di kereta api, gerbongnya lebih besar kan, kereta api. Dan tempat maaf saya potong kan, Dr. Alex. Ya, maksud pertanyaan saya begini, dokter. Apakah kemudian kebijakan ini akan berujung pada kewajiban PCR untuk sejumlah moda transportasi lainnya? Misalnya saya sebut kereta, kemudian bus. Karena kenapa saya tanyakan ini? Karena Pak Luhut juga sudah pernah mengatakan bahwa pemerintah akan berencana untuk memberlakukan syarat wajib PCR ini untuk seluruh moda transportasi. Nah, seperti apa ini update-nya? Jadi prinsipnya adalah bahwa pemerintah di dalam situasi pelandaian ini tetap menjaga agar keselamatan dan keamanan masyarakat ini adalah nomor 1. Kita harus belajar dari pengalaman negara lain, sekalipun infrastrukturnya sudah tinggi, vaksinasinya tinggi, tetap terjadi lonjakan kasus. Inilah yang mau kita jaga. Soal nanti mau diterapkan berarti di iya, moda betul transportasi bahwa lain, akan diberlakukan, Dr. Alex, untuk seluruh moda transportasi PCR ini? ini tentu tergantung dari pengkajian dan pengevaluasian. Karena seperti kita ketahui bahwa instruksi Mendagri yang dikeluarkan sebagai acuan, bagaimana nomor 53 dan 54, ini akan terus dievaluasi dan dikaji. Jadi artinya semua apa yang disampaikan oleh masyarakat tetap ditampung, tetap menjadi pertimbangan. Tapi prinsipnya adalah bagaimana kita menjaga keamanan, keselamatan dari seluruh masyarakat dari ancaman pandemi. Oke, saya mau geser ke Bu Suryani. Bu, melihat kalau judul kita gitu ya, penerbangan wajib PCR, siapa yang diuntungkan gitu. Nah, ini kan banyak narasi akhirnya begini. Ada beberapa pihak yang merasa diuntungkan ya dengan kewajiban menggunakan PCR di transportasi udara ini. Ini kan arahnya berarti mereka yang mendapatkan alat PCR dan menjualnya kembali kepada masyarakat. Kadin melihatnya bagaimana di sini, Bu? Gini. Kita selalu melihat bahwa dalam memerangi pandemi, kesehatan itu panglimanya, sepakat dengan Dr. Alex. Kita setuju bahwa kesehatan nomor 1. Kemudian yang jadi masalah bagi kami, Kadin, itu adalah tadi, kenapa hanya wajib di pesawat? Pesawat itu notabene hanya 2 jam, 3 jam. Kereta oke, ada jarak, tapi bus kan juga jaraknya hampir sama tuh dengan pesawat, mepet gitu. Kemudian jarak tempuh 10 jam, 12 jam gitu. Kereta juga jarak tempuh 9 jam, 10 jam. Dan belum tentu bus ada HEPA filternya, kalau kereta pesawat sudah pasti. Nah ini yang menjadi concern teman-teman gitu loh. Kenapa? Karena memang ini satu setelah agak landai, kita berharap nih ekonomi agak pulih, kesempatan kan. Kenapa? Karena multiplier efeknya pasti bagus. Kalau Bali dikunjungi, Jogja dikunjungi,
gitu dari pendatang dari luar. Nah, itu multiplier efeknya hotel, restoran, penjual, pedagang kaki lima, semuanya itu pasti akan hidup gitu. Jadi kita melihat memang ini ada ketidakadilan gitu. Jadi kalau memang mau diterapkan semua, diterapkan waktunya berbarengan. Jangan misalnya pesawat duluan, apa karena pesawat dianggap yang naik pesawat ini orang yang mampu, kan nggak boleh gitu. Kita melihatnya seperti itu. Gitu. Ini kalau memang atas nama kesehatan, pada saat yang bersamaan kebijakan harus diterapkan juga di kereta dan di bus. Tapi ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Daya beli. Daya beli berarti PCR-nya harus turun, nggak cukup turun kalau Pak Luhut bilang 300.000 gitu loh. Dan memang kita juga melihat, menghimbau teman-teman pengusaha jangan ngambil untung terlalu besar dalam keadaan pandemi. Oke, jangan mengambil untung terlalu besar. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya Bu, terutama mereka yang menyediakan tes kitnya PCR. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu Bu Suryani, Dr. Alex, kami akan kembali sesaat lagi.